kelompok 1 yang beranggotakan saya Naya Mizan Pratini, saya Kaila Ramadhani, saya Adinda Kristina, saya Nanda Cinta Amanda, saya Kelvin Panjaitan. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas biologi yaitu alat hemodialisis. Selamat menyaksikan. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang alat hemodialisis. Baiklah, sebelum itu kami akan menjelaskan dulu bagaimana perkembangan dari alat hemodialisis ini. Nah, pertama-tama sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui bagaimana perkembangan sejarah dari alat hemodialisis ini. Nah, sejarah dari alat hemodialisis ini bermula dari seorang dokter yang bernama Dr. Willem Johan Kolff yang lahir pada tahun 1911 yang berasal dari negara Belanda. Nah, alasan dari Dr. Kolff menciptakan alat ini adalah ketika Perang Dunia Kedua, ia melihat sendiri bahwa ada seorang pasien yang menderita penyakit dan akhirnya dia tuh meninggal karena penyakit gangguan ginjal. Nah, dari situ Dr. Kolff ini mulai merenung dan berpikir kalau saja dia bisa mengeluarkan 20 gram urea dari tubuh pasien tersebut, maka pasien tersebut dapat bertahan hidup lebih lama lagi. Nah, dari situlah Dr. Kolff ini itu berpikir untuk menciptakan alat yang dapat memisahkan darah dengan zat-zat sisa hasil tubuh. Nah, dari situlah sambil bekerja Dr. Kolff ini menyisihkan uangnya untuk mulai menciptakan alat yang sudah direncanakannya. Nah, singkat cerita, pada tahun 1943 alat rancangannya ini telah selesai dan dikatakan masih mentah. Dan ia mulai mencoba kepada 16 pasien yang menderita gagal ginjal akut. Namun, pada 16 pasien tersebut tidak membuahkan hasil, di mana tidak membantu umur 16 pasien tersebut. Nah, pada tahun 1945, akhirnya temuannya Dr. Kolff ini bisa membuahkan hasil, di mana ada seorang wanita yang berusia 67 tahun yang mengalami koma uremik, akhirnya sadar setelah 11 jam memakai alat hemodialisis buatan Dr. Kolff ini. Nah, dari situlah Dr. Kolff ini mulai menciptakan alat-alat dengan timnya dan akhirnya mendonasikan alat tersebut ke beberapa rumah sakit seperti di negara Inggris, Polandia, dan Amerika Serikat agar rumah sakit tersebut bisa mengetahui bagaimana alat-alat baru ini dapat membantu penyakit gagal ginjal. Nah, selanjutnya pengertian dari alat hemodialisis dilanjutkan oleh Cinta. Nah, hemodialisis itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada hemo dan dialisis. Hemo berasal dari yaitu darah, sedangkan dialisis yaitu pemisah zat-zat yang terlarut. Nah, biasanya hemodialisis ini diperuntukkan oleh orang-orang yang terkena gagal ginjal akut. Nah, biasanya dokter mendiagnosa gagal ginjal akut, so mereka akan menggunakan alat ini, yaitu hemodialisis. Karena kenapa? Karena mereka telah kehilangan fungsi ginjal mereka sebanyak 85% sampai 90%. Nah, jadi alat hemodialisis ini berisikan membran selektif permeabel dan cairan dialisir. Nah, cairan dialisir itu berisikan glukosa dan garam. Karena glukosa dan garam itu adalah sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya ada tujuan atau fungsi alat hemodialisis. Tujuan dilakukan hemodialisis adalah untuk membantu organ ginjal dalam melakukan tugasnya di dalam tubuh, menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan sebagai urin saat ginjal sehat. Hemodialisis ini dibutuhkan ketika ginjal tidak dapat lagi bekerja dengan baik, sehingga tubuh memiliki zat-zat yang seharusnya dikeluarkan atau dibuang dari darah atau cairan tubuh. Hemodialisis ini menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme seperti ureum, kreatinin, dan sisa metabolisme yang lain. Jadi sebelumnya dokter itu akan membuat yang namanya fistula arteriovenosus di bawah lapisan kulit dengan cara melakukan pembedahan dengan menggabungkan pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Nah, di mana itu bertujuan untuk membuat pembuluh darah yang lebih besar lagi untuk jalan keluar dan masuknya darah. Nah, selanjutnya darah tersebut akan keluar melalui selang dan akan dipompa lagi ke dialiser. Jadi di dialiser ini terjadilah yang namanya proses pencucian darah, yang dimana proses berlangsungnya cuci darah ini mirip dengan proses berlangsungnya cuci darah yang terjadi pada ginjal. Jadi dialiser ini menggantikan fungsi dari ginjal tersebut. Kemudian selanjutnya sisa-sisa metabolisme, zat racun, dan air itu akan melewati membran selektif permeabel atau selaput semi permeabel, berdifusi atau berultrafiltrasi, berpindah ke dialisat. Nah, jadi di dialisat ini merupakan komponen yang berisi larutan garam dan glukosa yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi dia akan berpindah ke dialisat
dan berultrafiltrasi. Ultrafiltrasi itu artinya adalah terjadi perpindahan suatu zat larut apabila terdapat konsentrasi atau tekanan yang hidroplastis antara darah dan dialisat. Selanjutnya, darah yang memiliki partikel-partikel yang besar dan juga memiliki protein yang besar itu lebih besar daripada molekul dari zat sampah. Nah, oleh karena itu, setelah disaring, zat darah bersih akan keluar, kemudian akan masuk lagi ke dalam tubuh kita melalui pembuluh vena atau pembuluh baring. Di dialisat ini akan berubah warna menjadi kotor atau keruh yang disebabkan oleh zat sampah yang tersisa di dialisat tersebut. Dan nanti akan dikeluarkan melalui saluran pembuangan akhirnya. Jadi darah kotor ini akan terjadi proses pencucian darah di dialiser. Jadi darah yang setelah melewati dialiser ini merupakan darah bersih yang akan kembali lagi ke dalam tubuh kita. Jadi begitu selanjutnya. Darah kotor akan disaring di dialiser, kemudian akan menjadi darah bersih dan akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Nah, jadi fungsi dari suntikan ini yaitu untuk menyuntikkan obat yang bernama heparin. Jadi heparin ini merupakan suatu obat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penggumpalan ketika proses darah sedang berlangsung. Dan selanjutnya ini ada alarm. Nah, alarm ini berfungsi sebagai pencatat atau pengontrol aliran darah, suhu, dan juga tekanan darah. Apabila terjadi suatu kendala pada saat hemodialisis atau pencucian darah ini berlangsung, maka alarm otomatis akan berbunyi. Kemudian lampu dari alat hemodialisis ini juga akan menyala dan hemodialisis ini juga akan otomatis terhenti. Selanjutnya kan tadi alat hemodialisis itu untuk penyakit ginjal kronis. Nah, jadi untuk orang yang cuci darah itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 9 sampai 12 jam per minggu. Nah, jadi untuk sekali cuci darah itu sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, dan untuk orang yang cuci darah itu nggak berbeda-beda maksudnya waktunya. Untuk yang baru cuci darah itu biasanya 2 kali seminggu, terus kalau yang udah biasa itu 3 kali seminggu. Dan penempatan jarum kateternya pun berbeda. Jadi itu dibagi dua, ada kateter cube dan ada kateter non cube. Nah, jadi non cube ini CDL-nya itu dia diletakkan di leher dan di paha. Nah, itu biasanya untuk orang yang perlukan cuci darah secara lagi emergency. Nah, selanjutnya itu ada kateter cube, itu biasanya di lapisan kulit. Itu biasa di tangan untuk orang cuci darah yang tubuhnya normal-normal aja. Nah, selanjutnya setiap pengobatan itu pasti ada efek sampingnya. Begitu juga dengan alat hemodialisis, itu ada efek sampingnya. Yang pertama, tekanan darahnya itu pasti turun. Kenapa? Karena kan kalau kita cuci darah, volume darah kita diambil. Pasti volume darah kita berkurang, itu yang menyebabkan tekanan darah turun. Terus kita bisa menyebabkan mual-mual, pusing, terus lemas juga. Itu karena kalau volume darah turun, pasti cairan di tubuh kita juga itu turun. Itu yang menyebabkannya. Selanjutnya, cuci darah ini juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Mengapa? Karena untuk cuci darah itu volume darah yang diambil itu ada rata-ratanya, yaitu 10 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, jadi kalau seandainya melebihi darah yang diambil, itu bisa menyebabkan serangan jantung. Selanjutnya itu bisa menaikkan berat badan, seperti yang sudah dikatakan Cinta tadi. Alat hemodialisis ini ada namanya cairan dialisis. Nah, jadi cairan dialisis ini mengandung glukosa yang namanya dextrosa. Nah, jadi gulanya itu pada saat cuci darah mungkin gulanya itu akan diserap oleh tubuh dan bisa menambah berat badan. Selanjutnya yang terakhir itu bisa menyebabkan ruam-ruam dan gatal pada kulit. Itu kenapa? Karena pada saat kita cuci darah, hormon kita itu nggak bekerja dengan baik. Ada namanya hormon paratiroid, itu yang mengendalikan kalsium di dalam tubuh. Nah, jadi pada saat kita cuci darah, kalsium di dalam tubuh itu dia pasti meningkat. Nah, itulah yang menyebabkan kalsium tadi nempel pada jaringan kulit dan biasanya disebut dengan kalsinosis kutis. Itu nama penyakitnya. Kalau misalnya ada orang penyakit gagal ginjal, dia nggak mau cuci darah, itu salah satu alternatifnya itu dengan cangkok ginjal. Itu pun jika kalau ginjalnya cocok dengan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum
wabarakatuh.